Konsep kesehatan jiwa mencakup banyak aspek kehidupan seseorang. Kesehatan jiwa seseorang lebih dari sekedar tidak adanya penyakit mental. Ini juga mengacu pada keadaan makmur yang memungkinkan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka dalam berbagai bidang kehidupan. PARDD 2022. Ini termasuk memiliki tubuh yang kuat dan sehat, perkembangan intelektual yang mencakup kapasitas untuk belajar dan pertumbuhan kognitif, dan perkembangan emosional yang positif, yang mengacu pada kemampuan orang untuk mengendalikan emosional mereka atau emosi mereka dan mempertahankan keseimbangan emosional yang stabil. Namun, interaksi seseorang dengan dunia juga merupakan cerminan dari kesehatan jiwa. Ini mencakup kapasitas untuk menciptakan koneksi yang sehat dan signifikan dengan orang lain di tingkat pribadi, sosial, dan profesional. Seseorang dengan kesehatan jiwa yang kuat lebih cenderung dapat berbicara dengan jelas, menemukan solusi untuk masalah, dan memberikan kontribusi konstruktif untuk kelompok sosialnya. Selain itu, mereka percaya diri dan mampu mengatasi tekanan dan tanggung jawab kehidupan sehari-harinya. Podcast Jatinegara kali ini akan mengupas tuntas dalam hal deteksi dini gangguan jiwa dan mental hygiene bersama Dr. Faudila sebagai penanggung jawab kesehatan jiwa Puskesmas Jatinegara dan selaku psikologis klinis Puskesmas Jatinegara, yaitu Mbak Hapsarini Nelman yang biasa dipanggil Mbak Rini ya. Ya, betul. Oke, selamat pagi Mbak Rini. Selamat pagi. Selamat pagi Dokter Dila. Pagi, Bu. Oke. Kita mau bincang-bincang nih ya, bincang sehat kali ini terkait dengan gangguan jiwa nih yang banyak marak sekali ya sekarang ya, seperti kita tahu di pemberitaan ada yang tiba-tiba bunuh diri dengan ada surat panjang kali lebar apa gitu. Jadi sebenarnya yang dimaksud gangguan jiwa itu apa sih, Dokter Dila apa Mbak Rini nih? Monggo. Oke, aku dulu. Sebelum kita bahas gangguan jiwa itu apa, Betul. kita bahas tuh sehat itu apa. Mungkin kalau kebanyakan orang mikirnya sehat itu kalau kita nggak batuk pilek, kita baik-baik aja nggak lagi mual muntah, itu sehat. Fisiknya. Betul. Padahal sebetulnya teman-teman ya, kalau dari WHO sendiri itu bilangnya sehat itu kalau sehat secara fisik, sehat secara jiwa, sehat secara sosial, sama spiritual. Jadi banyak aspeknya sehat itu. Jadi nggak hanya dari fisik aja, kayak gitu. Itu sehat ya. Sedangkan kalau gangguan jiwa itu kalau mulai ada tanda-tanda ketidakstabilan mental dan emosional. Jadi nggak yang langsung gangguan jiwa tuh yang kayak kita lihat di pinggir jalan, ya kan? Yang nggak ada kesadaran gitulah ya. Yang jalan-jalan sendiri, mohon maaf ya kayak telanjang gitu. Ada kan seperti itu ya. Nah itu memang sudah gangguan jiwa tapi tahap lanjut. Sedangkan kalau kita bisa bilang gangguan jiwa itu kalau ada masalah gangguan mental dan emosional. Contoh paling simple, kalau ibu mulai resah, gampang cemas, tidur jadi susah, makan jadi males, itu sebenarnya udah tanda-tanda awal. Harusnya kita mulai memperhatikan nih. Kalau udah kayak gitu berarti ada masalah gitu. Tapi kebanyakan orang kadang nggak mikir untuk tanda-tanda awal itu. Kayak gitu. Gitu. Mungkin hari ini bisa ditambahkan Mbak Rini? Ya sebenarnya udah cukup lengkap ya Bu ya gitu, karena memang gangguan jiwa itu mudahnya adalah terganggunya fungsi jiwa gitu. Jiwa itu kan aspeknya banyak ya Bu ya, ada emosional, kognitif, kemudian juga ada aspek-aspek yang lain yang lebih mudahnya sebenarnya terlihat dari kemampuan interpersonalnya yang menurun biasanya juga gitu, seperti itu. Nah mungkin kalau gangguan jiwa saat ini dibilang sehat, pada dasarnya sih memang idealnya
kita merawat diri ya gitu untuk kita bisa tetap sehat juga gitu ya, seperti itu. Nggak hanya merawat cantik fisiknya ya, harus itu bersih gitu ya, tapi jiwa kita seperti apa. Betul. Nah, kaitannya dengan seperti ciri-ciri biasanya seperti apa yang lebih spesifik, bahwa orang ini udah mulai ada gejala atau tanda-tanda gangguan jiwa ini ya. Tadi sih sekilas sudah disampaikan sama Dokter Fadila ya. Mungkin ada dari Mbak Rini tambahannya Mungkin mudahnya sih ya, kalau ada penurunan signifikan pada beberapa aspek diri, terutama aspek-aspek yang menopang kondisi kejiwaannya, seperti misalnya aspek emosional, misalnya ada penurunan kemampuan untuk meregulasi emosinya. Dulu misalnya ya, ada seseorang yang mungkin dia cukup tenang sehari-harinya, tiba-tiba dia jadi meledak-ledak gitu ya, itu kan cepat marah gitu Mood ya. swing kalau kan anak sekarang. Mood swing. Mood swing. Ya, mood swing. Kalau anak-anak sekarang bilangnya kan mood swing ya. Yang kedua mungkin kalau ada penurunan signifikan pada aspek kognitifnya gitu. Kalau misalnya dulu tadinya anak ini juara kelas, tiba-tiba dia sekarang jadi nilainya menurun, itu biasa sangat terlihat ya, nih akademiknya menurun. Kemudian kalau di orang kerja, tadinya dia mungkin karyawan berprestasi, tiba-tiba sekarang jadi sulit fokus gitu, misalnya dapat kerjanya gitu, itu berarti ada penurunan gitu. Apa bedanya tidak ada motivasi gitu? Motivasi itu bagian dari kejiwaannya juga sih sebenarnya gitu ya. Gitu. Biasanya tidak ada motivasi itu kan berkaitan dengan aspek emosionalnya juga sebenarnya. Gitu. Kemudian juga perubahan signifikan pada aspek perilakunya. Gitu. Kalau dulu mungkin dia tadi misalnya perawat dirinya, dia cantik gitu ya, misalnya bersih dan sebagainya, terus dia jadi malas merawat diri. Gitu. Itu salah satu tanda-tanda juga ya, Dok ya. Gitu, seperti itu. Dan yang paling terakhir, yang ini biasanya mungkin sangat dirasakan oleh orang-orang sekitarnya, yaitu di aspek sosial. Jadi ada penurunan hubungan interpersonal. Mungkin yang tadinya dia bisa membangun hubungan baik sama orang sekitarnya, tiba-tiba orang sekitarnya mulai ngeluh-ngeluh nih soal dia. Kok dia jadi gampang marah-marah ya, kok jadi gak asik lagi ya main sama dia ya, kayak gitu biasanya. Gitu. Pasti secara kalau kita dekat sama orang itu ada perubahan yang signifikan lah ya. Terutama mungkin tiba-tiba kok meledak-ledak emosinya, gampang marah kayak gitu-gitu ya. Itu yang lebih bisa masuk dalam kategori di gangguan jiwa ya, Dok ya. Terus seandainya nih kita dalam keseharian menemukan hal-hal yang seperti itu bagaimana ini penangannya biasanya ini, Mbak Rini sama Dok Dila? Sebenarnya kalau dari tingkat paling kecilnya keluarga ya. Biasanya kalau kita kalau misalnya lagi penyuluhan yang lain-lain, kita ajarin gimana pendekatannya dulu. Konsepnya seperti ini. Ini saya selalu ngomong sama pasien-pasien atau yang lain-lain. Isi kepala kita tuh gelas. Jadi kalau misalnya diisi air itu stresornya kita ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya gelas diisi setiap hari sama air, pasti akan luber. Kan, luber kan. Nah, kalau udah luber itu saatnya kita membagi ke gelas yang lain. Itu kenapa kita perlu cerita. Mau itu sama orang tua, mau itu sama teman-teman sekitar, adik kakak, atau bikin diary. Itu kalau nggak bisa cerita kemana-mana. Betul. Gitu ya. Kadang kan kalau ada beberapa anak-anak sekarang itu yang kayaknya nggak bisa deh, Dok, kalau ngobrol sama orang tua, ya kan? Jadi segen, malu, betul, nggak enakan kali. Betul. Jadi kita cari media lain. Kalau ke teman-teman takutnya nanti disebarin atau segala macam, boleh pakai media catat. Kita kan punya smartphone ya sekarang yang bisa dicatat. Isi dari situ. Itu langkah awal supaya kita bisa, namanya coping stress. Jadi stres kita bisa kita bagi. Karena nggak mungkin dong kepala itu bisa menampung semua stres yang kita terima setiap harinya. Kayak gitu. Kalau misalnya di tahap itu udah nggak bisa lagi, kita udah nggak bisa nahan lagi gejala-gejalanya, boleh cari orang ahli. Contoh, di setiap puskesmas di DKI Jakarta itu kita punya poli jiwa. Kita bisa ikut, istilahnya cerita sama petugasnya. Atau platform-platform media kayak konsultasi online, itu kan udah bisa. Nah, kalau udah di tahap itu boleh cari pertolongan ahlinya. Tapi yang memang di tahap awalnya kita harus berbagi stres, mengeluarkan stres, karena masing-masing orang tuh cara menyerap stresnya beda-beda ya. Ada yang ulangan matematik stresnya dari sekarang, deg-degan, keringetan, kayak gitu kan.
Tapi ada orang yang kayaknya santai aja kalau ulangan matematik, aman aja gitu kan. Sebenarnya kayak gitu. Jadi tingkat stres orang beda-beda. Kalau udah di tahap kayak kepala terlalu penuh deh, saatnya berbagi. Saatnya berbagi isi gelas itu ke orang lain atau ke catatan diri sendiri. Supaya nggak timbul tuh mulai susah tidur, susah makan, deg-degan, keringet dingin. Kalau udah ada kayak gitu, silahkan cari ahlinya. Kayak gitu. Artinya bila menemukan di antara gejala-gejala mulai ada tanda kutip gangguan jiwa itu ya, kita harus pandai-pandai menemukan gejala itu lebih dini. Itu biasanya ada nggak sih kendala-kendalanya yang ada gitu pada orang-orang yang seperti itu, biasanya apa kebanyakan itu Mbak? Kendala. Kalau untuk kendalanya, pertama mungkin dari dalam dalam diri orang itu sendiri ya, gitu. Satu mungkin dia malu, gitu ya misalnya, atau mungkin dia merasa kayaknya kayaknya tidak ada yang bisa saya percaya gitu ya, gitu. Jadi ada hambatan-hambatan dari dalam diri orang tersebut, itu satu kendalanya. Yang kedua juga mungkin kendala lainnya kurangnya dukungan, gitu ya, dari orang-orang sekitarnya. Misalnya yang pertama tadi tidak percaya sama orang lain, hambatan dari dalam diri. Hambatan dari dalam dirinya. Yang ini kedua mungkin hambatan dari lingkungannya. Di luar gitu. Ya. Mungkin orangnya sudah mau nih untuk berobat gitu ya, mencari bantuan, tapi dari lingkungannya dia butuh bantuan misalnya, dari lingkungannya mungkin belum ada yang mau mendukung usahanya dia gitu untuk berobat, atau malah dapat judgement negatif, stigma negatif seperti itu kan masih kuat ya kalau di masyarakat Indonesia mayoritas ya. Takut dianggap gila lah, takut bully lah gitu kan ya, malah harusnya dia dapat pertolongan malah jadi nggak dapat pertolongan gitu. Dan yang terakhir ya mungkin kurangnya informasi mengenai aksesnya bisa di mana aja sih yang melayani bantuannya untuk kebutuhan dirinya dia, seperti itu. Betul. Jadi memang dari dalam dirinya, tapi kalau sudah karakter itu kan memang susah ya untuk kalau kita bicara membangun dari dalam dirinya ya. Kalau paling bisa kita pengaruhi untuk lingkungan ya. Mungkin lingkungan itu lebih kondusif dan mungkin positif gitu ya. Kalau lingkungan positif mungkin dia akan ada semacam healing ya, apa itu namanya, untuk jiwa dia sendiri untuk bisa curhat, bisa nyaman untuk kita curhat ke mereka atau ke lingkungan itu gitu loh, dan merasa aman pastinya ya, nyaman dan aman. Kadang-kadang kalau nggak aman itu kadang-kadang kan terpikirkan jadi nggak curhat lagi kayak gitu kan, itu kendala-kendalanya ya. Nah kaitannya tadi ya, dari kendala di luar terutama, apalagi sekarang itu stigma sekali. Kalau orang katanya berobat kan ke fasilitas, nggak semua yang mempunyai tanda tekanan jiwa atau gangguan jiwa itu paham di mana sih dia harus, selain curhat ke orang yang dipercaya ataupun lingkungan yang sehat, ada loh fasilitas kesehatan, tapi kaitannya dengan stigma itu seperti apa, itu bagaimana cara stigma negatifnya itu loh. Itu yang sekarang itu menjadi PR sekali, itu gimana itu, Dokter Dila atau Mbak Rini nih? Dulu. Mungkin kalau untuk stigma sebenarnya sangat disayangkan ya, gitu, karena sebenarnya dengan ada stigma negatif masyarakat terhadap orang-orang yang memiliki indikasi gangguan jiwa gitu, ini baru indikasi loh, belum tentu ada gangguan jiwa ya gitu. Tapi kan beda ya, sangat gitu. Itu bisa membuat orang tersebut jadinya lebih lambat mendapatkan bantuan yang sebenarnya dia butuhkan. Gitu. Ini tuh efek samping dari stigma negatif ya terhadap orang yang sebenarnya dia butuh bantuan. Padahal sebenarnya isu-isu gangguan jiwa tuh bukan cuma ngomongin gangguan loh, mencari bantuan kesehatan mental tuh. Isu-isu kesehatan mental tuh nggak cuma isinya penyakit aja gitu ya, tapi juga ngomongin gimana caranya supaya kita bisa sejahtera secara psikologis gitu. Boleh loh, misalnya mungkin ada masyarakat gitu ya, saya mau ke psikolog atau saya mau ke dokter casual gitu ya. Saya sih nggak rasa ada masalah gitu, cuma saya pengen meningkatkan kesejahteraan diri saya gitu, misalnya secara psikis saya pengen punya coping stress yang lebih efektif gitu misalnya, atau saya pengen lebih percaya diri yang kayak gitu itu nggak apa-apa gitu misalnya gitu. Jadi nggak selalu berkaitan dengan penyakit, dan sebenarnya masalah gangguan jiwa ini tuh bisa mengenai semua individu ya. Jadi tidak terkecuali, baik dari berbagai macam rentang usia maupun jenis kelamin maupun latar belakang sosial gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang harusnya dipandangnya seperti ya kita memandang
apa namanya, kalau kita ke dokter biasa gitu ya, kayak sakit maksudnya fisiknya kayak aja ya, misalkan gitu kita tadi. pilek atau apa mungkin biasa gitu ya. Seperti itu. Sehingga diharapkan sih mudah-mudahan masyarakat dengan adanya podcast ini bisa teredukasi dan mengurangi stigma negatif di masyarakat itu ya gitu. Jadi intinya kan jangan sampai orang menganggap atau masyarakat menganggap kalau datang ke layanan kesehatan jiwa itu berarti ada sesuatu gangguan jiwa. Belum tentu ya. Belum tentu. Mungkin dia Ya, hanya betul. sharing-sharing. Betul. Gitu ya. Yang tadi seperti Dokter Dila bilang, gelasnya itu kalau penuh jangan sampai kepenuhan. Nah, harus Jadi, dibagi. Bagi gitu. Betul sekali. Ada tambahan lagi dah? Tapi memang itu stigma itu terbentuknya dulu ya. Mungkin zaman-zaman saya masih SMA, mungkin waktu kita masih pendidikan. Cuman bergeser ke sini sih saya sangat apresiasi sama teman-teman usia remaja sekarang. Kalau orang bilang Gen Z ya. Gen Z, Betul. Gen Z sekarang kebetulan nih poli Keswak itu tuh banyak yang akses tuh Gen Z. Kalau ditanya, emang nggak malu kesini, nggak takut kesini? Enggak, justru mereka cari di sosial medianya kita. Ada poli konseling nih, nah gitu kan. Itu bagus banget. Pokoknya kalau ngerasa kayaknya ada yang salah deh sama diri kita, jangan cari di Google, jangan cari di YouTube, jangan cari di TikTok, jangan self diagnosis. Lebih baik kalau memang ada yang ngerasa salah, kayaknya habis putus cinta nih, kok ngerasanya kayak lagi nggak stabil ya, putus cinta ditinggal pacar, kok sedih terus bawaannya, nggak mau makan kayak gitu kan. Ya udah, datang aja buat sekedar cerita. Ada, kalau di poli jiwa kita ada 3 orang yang bisa diajak ngobrol. Yang penting bisa ngobrol. Karena kebetulan di poli kita sendiri ada satu pasien yang memang datang ke kita tuh cuma buat ceritain pacarnya aja. Tapi setelah pulang dari kita nyaman, enak gitu. Plong lah ya. Nah itu dia. Gitu. Jadi memang stigma datang ke poli kesehatan jiwa tuh bukan lagi orang-orang yang sakit jiwa aja, bukan orang-orang lagi yang gangguan mental aja. Tapi kalau dia lagi ngerasa emosinya tidak stabil, boleh datang ke kita, boleh ngobrol di dalam poli kita. Karena emang sekarang itu kesehatan mental itu lagi jadi trending, ya kan. Jadi memang harus nggak ada lagi tuh stigma kalau misalnya datang ke poli Keswa tuh orang sakit jiwa kayak gitu. Ya. Terus kaitannya dengan isu-isu kesehatan jiwa itu apa aja itu, Mbak Rini? Isu-isu kesehatan jiwa tuh sebenarnya luas sih dok ya. Gitu tadi, nggak cuma soal ngomongin perilaku yang abnormal kalau kita menyebutnya ya, atau perilaku yang tidak wajar gitu. Tapi kita ngomongin juga gimana meningkatkan kesejahteraan diri gitu ya, kesejahteraan psikologis terutama. Makanya sekarang mungkin kalau teman-teman pada kenal ada istilah mental hygiene gitu ya, yang lagi ngetren, atau kalau bahasa gaulnya self care gitu. Bahasa Gen Z-nya self care ya Dokter Dila ya. Gitu. Memang itu tadi ya, betul. Istilahnya apa, pergeseran daripada milenial ke Gen Z itu, era keterbukaan kayaknya tentang kesehatan mental itu sangat diapresiasi loh sama anak-anak Gen Z itu. Betul. Ya memang itu sebenarnya suatu kelebihan di zaman sekarang ya, dengan ada media sosial gitu. Walaupun itu juga tetap ada yang perlu digaris bawahi untuk tidak melakukan diagnosa sendiri ya. Gitu, karena saking banyaknya info kayaknya saya ini, kayaknya saya itu gitu ya. Itu juga berbahaya juga sih seperti itu. Gitu. Jadi untuk menangkal isu-isu kesehatan itu lebih luas sebenarnya memaknainya ya. Ada tambahan lagi Dokter Dila? Lanjut. Udah lanjut. Lanjut lagi dulu. Nah tadi saya tergelitik nih, ada mental hygiene. Itu seperti apa mental hygiene itu yang tadi itu? Mental hygiene tuh sebenarnya konsepnya kayak tadi Karini bilang, self care. Jadi kita apresiasi diri sendiri. Salah satu contoh paling ringan deh dari mental hygiene tuh ngelakuin hobi. Apa hobinya yang bisa bikin ngilangin stres? Contoh paling deket lah, saya sendiri. Kalau lagi stres dengerin radio kayaknya enak deh, ya kan? Habis itu nanti jadi kayak healing. Jadi nggak perlu jauh-jauh, boleh sih liburan mau kemana segala macam. Sekali-kali ya. Sekali-sekali. Itu juga salah satu mental hygiene. Tapi ngelakuin hobi juga bisa. Liburan juga boleh. Kumpul sama teman-teman, pulang kerja, pulang sekolah, ngumpul sama teman ketawa-ketawa, itu mental hygiene. Oh, itu juga
termasuk terapi ya. Betul. Jadi kan menimbulkan emosi-emosi positif, ada rasa bahagia jadinya. Nah, stres tadi juga bisa jadi hilang. Simpelnya seperti itu mental hygiene. Untuk yang istilahnya bisa dilakukan setiap hari, nggak perlu lama-lama, nggak perlu jauh-jauh, ya itu tadi ngelakuin hobi aja, kumpul sama teman-teman, kumpul sama keluarga, itu salah satu mental hygiene sih sebenarnya. Gitu. Konsepnya sendiri seperti apa tuh Mbak Rini? Kalau konsepnya mental hygiene itu atau lebih trennya self care aja kita ngomongnya ya. Lebih kerennya lah, bahasa kerennya ya. Gampang sih. Apa mental hygiene, padahal itu self care yang sekarang lagi ngetren gitu ya. Kalau secara konsep intinya sih sebenarnya perawatan diri secara psikologis ya, secara psikologis, secara kejiwaan. Intinya gitu. itu ya. Yang dilakukan secara proporsional, tujuannya supaya kesejahteraan psikologisnya tetap terjaga. Tujuannya gitu, dan supaya kita tidak itu sebagai bentuk pencegahan supaya kita tidak mendapatkan gangguan jiwa tadi itu gitu. Berlanjut lah ya. Berlanjut terus. Stresnya gitu. berlanjut itu gitu. yang tidak diharapkan ya. Kalau secara konsep sebenarnya ada beberapa area self care yang sebenarnya idealnya dilakukan terus menerus ya secara proporsional tadi. Gimana itu? Gitu. Yang pertama area fisik. Gitu. Area fisik ini artinya kita melakukan perawatan secara fisik, mulai dari kebersihan tempat tinggal kita, diri kita, tubuh kita, gitu ya, makan makanan bergizi. Kalau ada yang hobi olahraga nge-gym secara teratur, gitu, tidur cukup, itu bagian dari self care fisik ya. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek psikologisnya. Nah, kalau psikologisnya ada 3 nih, dibagi lagi nih jadi 3 ya. Yang pertama secara emosional, kognitif, dan sosial. Gitu. Kalau self care-nya emosional, intinya adalah kita ngelepasin emosinya. Gitu. Kalau kita suka gambar ya kita gambar gitu ya. Kalau kita suka main musik ya kita mainin musik. Suka makan ya kita makan gitu ya. Tapi tetap harus ini ya memperhatikan kesehatan tubuh ya, jangan sampai terlalu timpang gitu ya kalau makan gitu. Nah seperti itu. Itu kalau untuk emosional gitu ya. Setelah kita ngeluarin, kemudian kita juga berusaha meregulasi diri tadi juga gitu, meregulasi emosi kita. Itu aspek emosional. Gimana tuh maksudnya meregulasi emosi kita itu seperti apa itu? Ya itu tadi, misalnya kalau kita lagi marah, kita mesti cari pelampiasan yang sehat. Nggak sehat loh kalau misalnya kita marah sama, misalnya saya marah balik. Bukan marah balik, mending marah balik Bu. Pindahin marahnya ke orang lain, itu nggak sehat gitu ya. Iya, itu sering terjadi ya gitu, kadang-kadang gitu misalnya. Gitu. Yang kedua ya tadi meregulasi emosi, kemudian juga mungkin tadi mau nambahin. Cukup? Oke, berarti aspek ketiga aja ya. Boleh. Gitu, yang aspek ketiga tadi secara kognitif. Secara kognitif ini misalnya apa? Kita punya minat nih. Minat baru, misal kita mau belajar, kayak saya kayaknya mau belajar surfing misalnya kayak gitu ya, gitu. Atau saya kayaknya mau belajar merangkai bunga misalnya kayak gitu ya. Itu kita belajar hal baru, itu kita lagi sebenarnya merangsang aspek kognitif kita, itu kita lagi melakukan perawatan kognitif seperti itu gitu. Atau kita misalnya kalau lagi ada masalah mumet banget, kita coba deh mencari sudut pandang baru dari masalahnya gitu. Mungkin yang tadi pikiran kita negatif, kita cari sudut pandang yang positifnya gitu. Itu bagian dari perawatan diri secara kognitif. Kalau perawatan diri secara sosial ya tentu kita ketemu dengan orang-orang yang ngasih kita input positif, lingkungan positif. Apalagi kalau kita hobinya apa nih, kalau sama orang lagi emosi, saya hobinya ngobrol ya, naikin levelnya jadi bikin podcast misalnya gitu kan. gitu seperti itu misalnya. Gitu. Itu tadi baru aspek psikologis. Yang ketiga ada aspek spiritual. Gitu ya. Kalau misalnya mayoritas orang Indonesia kan beragama ya, biasanya. Mungkin kita berdoa, beribadah gitu. Itu perawatan spiritual kita. Mendekatkan pada yang Maha Kuasa gitu ya. Tapi perawatan spiritual itu intinya nggak cuma ngomongin pendekatan agama aja sih, beribadah dan sebagainya, tapi ngomongin bagaimana kita menyelami dan mendalami diri kita sendiri lebih dalam. Gitu. Kalau kita mungkin saya sukanya meditasi atau yoga gitu ya. Kita coba menggali lagi ke dalam diri kita gitu ya. Apa sih saya gitu ya? Saya ini mau kemana sih hidupnya? Itu sebenarnya perawatan spiritual. Gitu. Kalau bahasa awam kita itu muhasabah. Ya, muhasabah salah satunya. Itu kognitif itu untuk itu. Itu spiritual Bu. Jadi menyelami dalam diri gitu. Menyelami, jadi itu muhasabah diri lah ya. Gitu. Kita harus ngapain? Mau kemana? Abis ini saya mau kemana? Kayak gitu ya. Kayak gitu. Terus kalau aspek yang terakhir, kalau untuk orang yang kerja ada yang namanya aspek
perawatan diri profesional. Oh iya betul. Ya, ini karena yang tadi itu ya ada individual, ada sosial, ada profesional. Profesional. Kalau yang profesional itu ya mungkin kayak kita manajemen waktu kita gimana gitu. Kita lihat lagi nih, review lagi. Kalau kayak kita ngerasanya kayaknya saya kurang bagus manajemen waktunya, ya coba kita review lagi manajemen waktu kita. Banyak rebahannya gitu ya. Iya, misalnya gitu. Atau misalnya salah satu perawatan diri profesional tadi, kita meluangkan waktu untuk membangun hubungan baik dengan rekan kerja. Betul. Ngajak makan siang bareng gitu ya. Misalnya sekali-kali gitu. Traktir atau ditraktir gitu. Atau nunggu teman ulang tahun gitu ya. Iya kan, berkontribusi tuh ke acara-acara sosial buat di tempat kerja gitu misalnya. Itu juga perawatan profesional. Nah, tadi banyak sekali ya aspek-aspek yang perlu ditingkatkan untuk mental hygiene atau self care-nya itu ya. Jika tidak dilakukan, apa sih konsekuensinya itu biasanya? Bagaimana? Mbak Rini, Dok Dila, silakan. Mungkin kalau dari aku ya, kalau misalnya mental hygiene yang nggak dilakukan dengan benar, stresnya tidak akan keluar, coping stres tidak akan berhasil. Akhirnya nanti menimbulkan mungkin nggak langsung gangguan jiwa, tapi gangguan mental dan emosional. Baik itu jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin gangguan mental emosionalnya jadi mudah cemas, gangguan aktivitas sehari-hari, nggak bisa fokus. Jangka pendeknya seperti itu. Tapi jangka panjangnya nanti bisa jadi mulai turun minat, mulai turun motivasi, bahkan bisa juga mulai berhalusinasi. Nah, itu pentingnya mental hygiene. Tidak proporsional ditanganin atau diituin dari dirinya ya. Ya, kalau jangka pendeknya tadi aktivitas hari-harinya jadi berkurang, jadi minatnya jadi kurang. Kalau nggak juga ditangani, jangka panjangnya ya tadi mulai narik diri dari pergaulan, bahkan bisa sampai ke halusinasi. Bahkan nggak banyak sekarang jadi nyakitin diri sendiri. Makanya banyak kasus-kasus kayak, mohon maaf ya, bunuh diri. Ya, mungkin kalau di anak-anak sekarang gampang tuh cutting. Bullying itu gimana? Bullying itu salah satu contoh kekerasan mental. Akhirnya nanti berakibat jadi masalah di gangguan mental emosionalnya. Biasanya korbannya akan mengalami gangguan mental emosional, tapi tidak menutup kemungkinan si pelakunya juga sebenarnya dia gangguan mental emosional. Padahal si pelakunya sebenarnya yang mengalami gangguan mental ya. Iya, makanya sebenarnya kalau saya lebih setuju bullying itu yang kita tangani bukan hanya si korban, tapi si pelakunya juga yang kita ikut. Betul. Jadi tadi kira-kira kapan seseorang itu perlu bantuan profesional seandainya terjadi tadi mental hygiene-nya nggak bagus atau sudah mulai ada tanda-tanda dia mulai kurang minat dengan suatu bidang, ataupun dia tadinya ceria jadi murung atau menutup diri atau menahan lah ya dari menarik dari lingkungan itu gimana itu? Mungkin mulai harus diperhatikan gitu ya, mulai harus ada ibaratnya lampu kuningnya gitu. Kayaknya nih kita harus mulai mencari bantuan profesional gitu. Itu kalau misalnya kita menemukan dalam diri kita sendiri atau orang terdekat kita gitu atau orang sekitar kita ada penurunan signifikan dalam aspek-aspek perilaku kognitif, emosional, psikologis tadi dan sosial tadi gitu. Nah, tapi ada yang disebut dengan kegawat daruratan psikiatri ya, atau kegawat daruratan secara psikologis. Ini mungkin sudah harus banget untuk segera dibawa ke bantuan profesional gitu. Misalnya apa? Kalau ada perilaku menyakiti diri, atau kalau misalnya tadi ada upaya bunuh diri misalnya gitu ya, atau misalnya mungkin ada penurunan penilaian realita, kayak bisa mendengar bisikan-bisikan, tapi orang lain nggak dengar, tapi dia doang nih yang dengar gitu. Jadi kayak mulai halu tadi itu ya, mulai halusinasi, atau dia merasa melihat sosok seseorang siapa, tapi orang sebelahnya nggak bisa lihat gitu misalnya, gitu ya. Tadi sudah disampaikan nih tanda-tanda dari penanganan ataupun gejala-gejala dari self care tadi harus seperti apa dan harus ditangani profesional. Nah, kaitannya dengan penanganan profesional atau bantuan atau akses kita itu bagaimana kalau untuk di Jatinegara, Dok? Kita ada polikeswa, poli kesehatan jiwa ya teman-teman ya. Di sana ada dokter, ada perawat, ada psikolog klinis. Jadi kita menyediakan konseling di sana. Dan konseling ini boleh diakses oleh siapapun. Kita buka dari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 4. Teman-teman bisa langsung daftar. Kalau datang langsung ke sini daftar ke loket, kayak daftar ke poli umum, kayak teman-teman berobat kayak biasa. Atau
bisa juga lewat Jak Sehat yang online itu juga bisa dari sana. Jadi nggak ada perbedaan kalau mau ke Polikeswa daftarnya gimana dan segala macam, sama kayak teman-teman lagi berobat biasa gitu. Jadi ada layanan kita di Puskesmas Jatinegara. Jadi silahkan mengakses layanan kami dari Senin sampai dengan Jumat di pukul 8 sampai dengan 16 ya. Betul. Untuk pun kalau misalkan tidak bisa datang ke kami, kita ada sedia layanan online ya? Online, betul. Jadi kita ada konsultasi online-nya. Konsultasi online nanti akan ada muncul nomor yang bisa dihubungin oleh teman-teman di bawah ini. Betul. Oke. Sebenarnya ada pertanyaan tambahan. Apa tuh? Bu? Itu kadang-kadang di dunia pergaulan, dunia kerja gitu, kita tanpa menyadari bahwa kita ada sebenarnya kelompok kecil kita atau mungkin teman dekat kita itu secara self care-nya tadi mungkin ada tanda-tanda di situ. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana sih kiat-kiat menarik ataupun mengajak mereka untuk mau ke konsultasi ke psikolog tanpa ya itu tadi dalam tanda kurung stigma itu tadi. Itu ada nggak sih trik-trik atau kiat-kiat gitu? Monggo, silakan Mbak Rini, mungkin dari pengalaman atau apa gitu ya. Ya memang gini ya, idealnya sih memang ketika orang datang layanan konsultasi itu atas keinginan sendiri, itu paling ideal banget karena artinya dia punya merasa kemauan untuk berubah, terus merasa butuh juga. Namun ketika orang yang belum sadar, gimana artinya PR pertamanya membuat dia sadar dulu gitu kan. Gitu, membuat dia sadar, mungkin kita bisa mengajak ngobrol dari hati ke hati pelan-pelan gitu. Karena biasanya Bu, ketika seseorang itu sudah ada indikasi gangguan jiwa di dalamnya, dia sendiri tuh merasa tidak nyaman dengan dirinya biasanya gitu. Nah, kita bisa masuk dari situ gitu. Dia sendiri selama ini merasa dirinya ada yang berubah nggak gitu. Dia sendiri melihat lingkungannya seperti apa dan sebagainya. Kalau kemudian dia sudah mulai lebih terbuka, ya aku tuh kayaknya berubah deh, aku tuh kayaknya lebih nggak enak deh sekarang, aku rasanya tuh udah nggak bisa tidur, pokoknya nggak kayak diri aku yang dulu dan sebagainya kayak gitu misalnya ya. Nah, di situ kita baru masuk untuk ngasih informasi, ini adalah bantuan di Puskesmas Jatinegara atau di layanan Paskes yang lain gitu ya. Ya mungkin coba aja ke sana untuk konseling dulu gitu. Ya siapa tahu bisa ada masukan atau apa gitu, ngobrol-ngobrol aja juga nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin kita tidak langsung menjudgment dia bahwa kamu kayaknya ada gangguan deh gitu ya. Kayak gitu, itu yang bikin orang jadi blocking gitu ya, jadi nggak mau gitu, seperti itu. Jadi memang harus secara perlahan ya, jadi mengajaknya jadi secara kesadaran mereka sendiri yang pasti itu ya. Oke, mungkin itu aja bincang-bincang kita kali ini dan sangat bermanfaat. Pastinya nanti akan ada sesi yang lebih spesifik kali ya Mbak Rini ya, Dok Dila ya. Boleh. Soalnya gangguan jiwa ini bukan hanya kita bicara gangguan mental ya, tapi ada hal-hal yang untuk sebenarnya bagaimana tidak menjadi ke arah gangguan, tapi baru menjadi gejala, gejala jangan sampai menjadi gangguan yang mengganggu gitu ya, jangan sampai ke situ supaya mental kita jadi sehat. Terima kasih atas bincang-bincang kita kali ini. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Untuk pemirsa kita mungkin pesannya jangan nutup diri soal kesehatan mental. Kalau teman-teman ngerasa udah mulai agak galau, silahkan berbagi airnya ke gelas yang lain. Berbagi air atau konsultasi datang ke kami gitu. Jadi intinya media sosial itu bukan suatu panutan. Betul. Tapi dia hanya bukan tuntunan tapi tontonan saja. Jadi kalau mau dituntun terkait dengan kesehatan jiwa, datanglah ke Polikeswa. Mungkin itu aja, terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih juga Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.